selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita masuk ke materi ke pertemuan ketujuh, yaitu sensasi dan persepsi. Teman-teman, karena ini kita pertemuan ketujuh, pertemuan ke depan berarti kita akan UTS atau UKD 2, teman-teman ya. Nanti disiapkan pertemuan berikutnya ini hari apa ya? Hari Jumat kalau nggak salah ya. Nanti kita UKD 2 ya, teman-teman ya. Baik, kita masuk ke materi sensasi dan persepsi hari ini. Ya, apa itu sensasi dan persepsi? Cekidot. Nah, teman-teman, saya punya suara apa ini ya? Nah, ini suara apa ya? Apakah ini suara lalat? Suara nyamuk? Suara serangga? Ya, itu tergantung kita mempersepsikannya. Ya, suara yang kedua. Ini tergantung persepsi kita mempersepsikan. Ya, mungkin ini ada yang mempersepsikan ada suara anak yang kaget melihat hantu. Terserah, boleh ya. Mungkin ada yang cewek melihat kecoa, itu boleh, silahkan. Karena itu tergantung dengan persepsi kita masing-masing, sehingga kita tidak bisa menyamakan satu persepsi orang dengan persepsi orang lain, karena itu sudut pandang, cara pandang itu sangat tergantung oleh berbagai macam faktor. Oke, mari kita pelajari. Nah, pengertian sensasi, teman-teman. Ya, sensasi itu berasal dari kata sensation, sensatus, yaitu artinya dianugerahi dengan indera atau intelektual. Nah, sensasi itu merupakan proses menangkap stimulus, ya. Stimulus melalui alat indera kita berasal dari kata sense yang berarti alat indera yang menghubungkan ya antara kita dengan lingkungan kita ya. Dengan rumus stimulus respon kemarin berarti kalau ada stimulus berarti akan ada respon. Lanjut. Proses sensasi itu dari lingkungan ya. Alat indera kita menangkap stimulus dari lingkungan, kemudian stimulus itu ya diubah menjadi sinyal-sinyal yang bisa dimengerti oleh otak, dan otak akan mengolah stimulus tersebut. Kemudian otak akan memutuskan apakah akan mengirimkan ke efektor atau tidak untuk menanggapi rangsangan yang ada. Ya. Tidak jauh dengan teorinya di bioneuropsikologi, kalau kita ada stimulus, kemudian nanti ada respon, nah nanti efektor yang akan menindaklanjuti proses dari otak tersebut. Next. Nah, proses sensasi kita mengenal 5 panca indera kita yang kita gunakan untuk menangkap stimulus. Oke. Proses sensasi terjadi saat alat indera kita mengubah informasi menjadi impuls saraf yang dimengerti oleh otak. Ya, dan disinilah terjadi apa yang disebut dengan proses persepsi, yaitu cara kita menginterpretasikan atau mengerti pesan yang diperoleh oleh sistem indera kita. Contoh tadi suara lalat, suara nyamuk, dan orang teriak itu ditangkap oleh alat indera kita melalui telinga kita. Kemudian dari telinga kita dikirimlah sinyal-sinyal impuls tersebut ya, sinyal tersebut melalui impuls saraf ke otak kita. Kemudian otak kita membuat keputusan, mempersepsikan bahwa itu adalah suara apa. Ya, suara apa itu tergantung persepsi kita masing-masing. Kemudian hal yang mempengaruhi sensasi itu ada sensasi dipengaruhi faktor situasional dan faktor personal. Ya, situasional itu adalah faktor dari luar, misalnya lembut
lembutnya suara, tajamnya suara, kerasnya suara, tajamnya berbauan, ya, faktor personal, hal-hal yang dimiliki seseorang yang diikuti oleh kapasitas alat indera kita, pengalaman, lingkungan, budaya pekerjaan, ya. Jadi misalnya tadi waktu kita ada suara teriak tadi tapi telinga kita sedang memakai headset, kita nggak mendengarkan, kita juga tidak terlalu perhatian. Tapi kalau kita nggak memakai headset, sangat perhatian banget karena kerasnya suara itu sangat mempengaruhi, ya. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan gambar apa ini? Yuk tebak. Ada yang menebak ini gambar dua muka orang yang berhadapan? Ada juga yang menebak ini adalah jam pasir. Nah, itu tergantung dari kita itu menganggap gambar ini yang utama gambar apa dulu, yang sebagai figur. Ya, kita menangkap ini, ini sebagai gambar apa. Itu persepsi satu orang dengan orang yang lain berbeda tergantung dengan kepentingan dan faktor-faktor yang lain yang banyak nanti akan kita bahas. Ya. Oh, yang pertama saya lihat adalah jam pasir, Pak. Tapi belum tentu orang lain melihat, oh ini adalah gambar dua orang yang berhadapan. Kemudian apa yang Anda lihat ini? Pasti mayoritas melihat ini adalah gambar katak. Tapi di situ juga ada gambar kuda. Kalau kita miringkan, nah itu merupakan gambar kuda. Kemudian ini, teman-teman bisa melihat gambar apa ini? Ada yang melihat secara detail, yaitu ada dua orang. Saya baca buku yang satunya seperti megang kepala. Kalau secara general itu gambar tengkorak. Nah, ini gambar apa teman-teman? Ya, secara general ada dua orang kakak dan nenek berhadapan. Secara detail ada satu orang main gitar, satunya mendengarkan sambil megang topi, dan satu orang bersandar di jendela. Ya, teman-teman ini gambar ini yang miring jalannya atau rumahnya atau kita yang melihat yang miring ini? Atau otak kita? Enggak ya. Oke. Tapi ini uh, tipuan mata, sebetulnya yang miring bukan rumahnya tapi medan jalannya itu yang miring. Dan rumahnya itu dibuat lurus, ya. Kalau rumahnya dibuat miring kayak jalan, nanti barang-barang yang kita tahu dalam rumah ikut menggelinding, ya. Jadi rumahnya dibuat lurus, tapi jalannya tetap sesuai medan jalan miring, gitu ya. Baik teman-teman, ketika kita mencium wangi bunga mawar, ya, waktu Anda jalan-jalan di taman, ya, Anda ketemu bunga mawar, ya, ada cium wangi bunganya, Anda sedang mengalami sensasi, oh ini wangi bunga mawar. Kemudian Anda menyadari wangian bunga tersebut itu sama dengan parfum yang dipakai oleh sahabat Anda. Nah, kesadaran atas wangian bunga itulah yang disebut dengan persepsi, ya. Yaitu persepsi adalah proses memberikan makna pada sesuatu yang kita hadapi atau kita rasakan, ya. Jadi proses memberikan makna, ya, itu adalah persepsi, ya. Jadi waktu kita berdiri di taman, kemudian kita berdiri di samping teman kita yang memakai wangi bunga mawar, kita mengalami sensasi, oh berarti ini wangimu adalah wangi bunga mawar, betul kan? Karena saya sudah pernah mencium wangi bunga mawar di taman. Itu sensasi. Oke. Pengertian persepsi yaitu suatu proses ketika manusia menafsirkan stimulus yang ada, kita seleksikan, kita organize, kemudian kita interpretasikan yang masuk melalui indera kita. Persepsi itu mengubah sensasi menjadi informasi, ya. Jadi tadi kita mencium wangi bunga mawar di taman, kemudian setelah kita duduk di samping sahabat kita tahu bahwa itu juga wangi bunga mawar, sehingga kita bisa mengetahui informasi bahwa wangi parfum yang dimiliki oleh teman kita adalah wangi bunga mawar. Jika sensasi adalah proses kerja indera kita, maka persepsi adalah cara kita memproses data indrawi tadi menjadi sebuah informasi agar kita dapat mengartikannya. Nah, dari sensasi ke persepsi, ya, ada stimulus, kita dapatkan, kita tangkap melalui panca indera,
kita sensasikan, ya, stimulusnya tadi wangi bunga mawar, kita mengalami sensasi, oh inilah wangi bunga mawar, kemudian kita memberikan arti, ya, itulah namanya persepsi. Sensasi adalah tanggapan yang cepat dari indera kita. Persepsi adalah proses bagaimana stimulus tersebut kita seleksi, kita organisasikan, dan kita interpretasikan. Nah, kita masuk pada prinsip persepsi, ya, prinsip figure and ground. Prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja maupun tidak memilih dari serangkaian stimulus mana yang menjadi fokus atau bentuk utama atau menjadi figur dan mana yang menjadi latar atau ground. Salah satu fenomena dalam psikologi yang menggambarkan prinsip ini adalah orang cenderung ingin mendengar apa yang ingin ia dengar dan ia melihat apa yang ingin dia lihat. Itu fenomena yang secara psikologis tanpa kita sadari kita sudah memfigurkan dan membuat ground dalam sebuah peristiwa. Ya, contoh kemarin itu saya nonton final Piala Thomas. Ya, saya nonton final tersebut karena permainannya bagus. Tapi setelah saya buka WA, saya lihat status-status teman saya, ada yang lucu-lucu statusnya. Satu, ada yang membuat status pemainnya kan ganteng itu ya, ganteng-ganteng katanya. Kemudian mereka membuat status kalau nonton badminton kayak gini jadi salah fokus ya, bukan pada permainannya tapi pada orangnya, karena teman saya cewek itu ya. Nah, dia memfigurkan nonton Piala Thomas itu bukan pada permainannya tapi figurnya pada nonton orang gantengnya. Nah, permainannya itu sebagai ground. Ya, ada lagi sampai muncul di berita ya, kalau nggak salah di detik.com, di final Piala Thomas tersebut ada supporter yang teriak-teriak pakai bahasa Cina yang mendukung Indonesia. Nah, justru itu yang menjadi figur wartawan, ya, bukan malah permainannya. Ya, tergantung siapa yang mengalaminya dan dia merasa penting yang mana, tertarik yang mana, itu yang akan dijadikan figur dan mana yang kurang menarik bagi dia akan dijadikan ground. Itu tanpa kita sadari kita selalu melakukan hal tersebut. Nah, prinsip figure and ground seperti gambar yang tadi contohnya ini ya. Nah, gambar di samping bisa jadi yang menjadi figur atau fokus atau bentuk utama adalah wajah yang berhadapan dan menjadikan detail yang lainnya menjadi latar belakang, seperti jam pasir itu hanya sebagai latar belakang, ya. Dan begitupun sebaliknya, ya. Bisa jadi jam pasir yang jadi figur utama dan yang ground adalah wajah manusia. Oke. Prinsip figure and ground dipengaruhi oleh proximity dan similarity. Ya, proximity adalah keterdekatan. Seseorang cenderung akan mempersepsikan stimulus yang berdekatan menjadi satu kelompok yang sama. Dan seorang akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai satu kesatuan. Nah, prinsip proximity, berdekatan, itu mungkin terjadi mungkin kalau Anda dulu atau melihat sekarang remaja atau mahasiswa gitu yang kemana-mana berdua, kemana-mana harus berdekatan satu dengan yang lain, bersahabat sampai satu kos, itu bahkan bisa menganggap kayak anak kembar gitu. Padahal sebenarnya beda. Tapi karena mereka saling tertarik, jadi dandanannya hampir mirip, maka orang-orang akan bisa mungkin salah memanggil, oh mana si A, mana si B. Itu karena prinsip proximity. Prinsip similarity itu karena dengan stimulus yang sama kita akan menganggap sesuatu itu satu kesatuan. Nah, ini sama-sama mau ukat dua ini. Semua mata kuliah mau ukat dua stimulusnya. Maka Anda akan menganggap, wah ini berat, harus belajar dan lain sebagainya, harus sulit-sulit semuanya. Padahal belum tentu semua mata kuliah itu sulit. Ya, tapi Anda mempersepsikan karena stimulus yang sama akan menjadi satu kesatuan. Oke. Faktor yang mempengaruhi persepsi sebenarnya apa aja sih? Mengapa orang bisa berbeda-beda saat mendapatkan stimulus objek yang sama? Ya, jawabannya karena persepsi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal mulai dari fisiologis,
fokus perhatian kita, minat kita terhadap sesuatu, kebutuhan yang searah, kebutuhan kita sama nggak dengan yang kita temukan. Misalnya saya sedang butuh mau berangkat ke kampus, saya butuh kendaraan, ya, maka kendaraan saya sedang bocor. Ada tangga yang menawari tumpangan, wah sangat menarik sekali. Maka kendaraan tersebut saya jadikan figur dan juga wah ini persepsi saya positif nih. Nah, kemudian faktor internal yang lain adalah pengalaman dan ingatan ya, atau Halley effect ya, Halley effect. Jadi pengalaman kita itu sangat mempengaruhi persepsi kita, first impression itu sangat mempengaruhi persepsi kita, dan suasana hati tentunya juga sangat mempengaruhi persepsi kita ya. Contoh misalnya dikasih uh, dikasih soal dikasih tugas ya, dikasih tugas saat suasana hatinya sedang sedih ya, sedang sedih jadi malas ngerjain. Tapi pada saat habis gajian apa tanggal tanggal muda habis gajian, apalagi dapat bonus dikasih tugas ya enteng aja, itu sangat mengaruhi persepsi ya. Oke, faktor eksternal ada ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Contoh misalnya kita di jalan-jalan lihat baliho itu, kenapa baliho dibuat besar, ya, dan tempat penempatannya di tempat yang strategis, ya, di perempatan, di mana yang mudah dilihat, karena akan mempengaruhi persepsi kita. Ya, sekarang kan banyak baliho-baliho yang entah ajakan, entah mengajak memilih, entah mempromosikan produk itu di tempat yang besar hingga melintang jalan, bahkan di tempat yang sangat strategis di perempatan lampu merah itu untuk menarik perhatian orang ya, sehingga mempersepsikan tersebut sebagai pilihannya. Kemudian warna dari objek ya, warnanya yang mencolok, warnanya yang menarik, kontras ya, mudah dilihat, itu juga akan mempengaruhi kita. Kemudian intensitas, keunikan dan kontrasan ya tadi, kemudian intensitas dan kekuatan dari stimulus, sehingga iklan itu berikan berkali-kali. Contoh misalnya Anda sedang melihat tayangan yang ratingnya tinggi, ya, misalnya yang bapak-bapak itu nonton olahraga, itu iklannya berkali-kali. Mungkin emak-emak nonton Mbak Andin ya, itu iklannya banyak banget itu, ya. Nah, karena diulang-ulang intensitasnya dan kekuatan stimulusnya sehingga akan membuat persepsi kita, mengarahkan persepsi kita. Motion dan gerakan ya. Dulu itu kalau kita lihat counter HP itu mungkin tulisannya cuma dikasih MMT ya, jual pulsa counter HP itu. Sekarang counter HP itu pakai yang bergerak itu ya, yang neon box itu yang bisa bergerak, harga, promo dan lain sebagainya, itu supaya menarik perhatian kita sehingga mempengaruhi persepsi kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.